Ya meskipun cuma 2 orang, kita mulai aja daripada makin terlambat. Tidak tahu kenapa kok belum ada yang banyak yang nggak join. Kita awali dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa menjadikan paham dan menjadikan kita pengetahuan sehingga kita bisa menyusun apa yang kita kerjakan, yaitu penyelesaian tugas akhir bisa berjalan dan dikerjakan dengan baik. Ala dunia wa ala kulli Fatihah. Alamin. Sesuai dengan jadwal dari agenda minggu lalu yang dimana minggu lalu sudah ditampilkan sampel dari roadmap. Tinggal kita bagaimana menyusun dari roadmap itu menjadi sebuah paragraf latar belakang. Kemarin maaf putus ya. Aduh. Minggu lalu Mbak Mega yang nampil roadmap ya. Iya. Kalau saya menunjuk Mas Arif lagi, jadi kembali lagi ke Mas Arif. Jadi nggak ada lagi yang lain. Mas Arif kan sudah pernah menunjukkan latar belakang. Iya. Kalau gitu Mbak Mega aja deh. Diambilkan latar belakangnya Mbak Mega ya. Nanti kita kita komentari bagaimana kekurangannya. Silakan. Latar belakangnya itu Pak, punya saya belum saya ganti yang kan roadmap-nya sudah disusun. Nah itu yang sudah sesuai roadmap itu belum saya pindah ke latar belakang. Belum dirubah ke latar belakang. Kenapa? Nggak ada waktu. Penelitiannya aja Pak yang belum saya pindah. Kapan? Yang paragraf tentang menjelaskan penelitiannya itu. Iya, mau dirubah kapan? Kan itu sudah seminggu kan? Ya udah kalau belum siap, Mas Arif. Saya kira masih roadmap lagi yang lainnya. Emang minggu lalu nggak saya garis agenda, nggak saya beritahu. Mas Arif, jangan sampai bilang sama. Kan terputus Pak. Terputus? Ya, kemarin terputus, belum selesai. Gimana? Mega terputus. Kan kemarin itu kan Zoom-nya kita kan terputus Pak. Terus nggak dikasih agenda jadwal untuk berikutnya, untuk apa gitu. Nah kan roadmap-nya sudah, jadi, tinggal mengganti latar belakang. Ya. Kan seperti itu. Kan samplingnya cukup 1. Mungkin cuman kan yang megang masih kurang ya Pak. Gitu. Nah jadi teman-teman tuh memperbaiki kekurangannya itu Pak. Yang harus ada garis-garis yang terspesifikasi. Artinya gitu. Revisi roadmap. Hah? Revisi roadmap. Iya betul. Roadmap kan hanya gambaran aja ya. Kan tinggal menyempurnakan roadmap. Lagian itu kan hanya sebagai jembatan untuk menuju ke latar belakang. Kan sudah tahu gambarannya. Serip juga belum. Yang mana Pak? Latar belakang. Yang latar belakang atau yang latar belakang? Latar belakang itu masih berisi 3 aja Pak. Kan 3 apa? Bahkan kemarin kan saya tanya, ini yang di latar belakang itu berapa
peneliti yang harus dicantumkan gitu. Nah, yang saya kan belum diganti gitu, masih berisi 3 saja, Pak. Berarti belum ada progres latar belakangnya. Ya, tetap. Ya. Jadi progresnya Kalau apa? saya ada perubahan dari yang, cuman untuk yang peneliti 10 itu belum dimasukkan, Pak. Terus yang dikerjakan apa? Untuk disiapkan hari ini. Saya revisi yang roadmap-nya, Pak. Oh, roadmap. Ya wes tampilin aja Mas Sarip. Ya, Pak. Apa itu? Kok ada layangan, Nah. bola-bola layangan itu Mas Sarip? Mana layangan, Pak? Ini garis. Itu bola-bola apa itu? Jadi begini, Ya Pak. Allah, kok begitu? Mana? Ini belum dirapiin, Pak. Belum. Ya, kayak rutene pelayaran aja. Iya. Ini kan setiap penelitian tuh saya beri clue-clue besar gitu, Pak. Misalkan yang ini, penelitinya apa, siapa, judulnya apa, terus isinya tuh apa saja. Nah, kemudian kan ini ada data, objeknya apa, data harga saham, kemudian masalahnya apa, memakai apa, terus yang dilakukan itu apa, terus hasilnya bagaimana. Nah, keseluruhannya saya buat untuk isinya seperti itu. Nah, di mana dalam clue-clue besar ini nanti ada beberapa saya tarik garis yang di mana tujuannya tuh ini. Bulat. Ya, Pak. Lah, Gimana, Pak? Terlalu ribet ya, Pak? ya iya, bola kayak bola layangan bulat. Mungkin ini agak berbeda sama Mega karena saya tangkap itu dari tiap penelitian itu ada clue besarnya, ada misalkan kayak data harga saham. Nah, itu ditarik garis kepada kebutuhan untuk penelitian saya, berarti harga saham di sini. Nah, di mana pas ini Mana saya penelitianmu? ini yang di bawah. Lah, itu kan kuning ke sana. Kuning kan yang ada ada 2, Pak, yang ke kiri, yang ke sini, sama yang ke sana. Jadi di sini juga ada. Kenapa kesampaiannya Penelitian dan nggak warna harga saham. kuning juga? Ini saya mewarnakan ini tuh misalkan harga saham. Berarti yang clue besar pada tiap penelitian saya warnakan kuning juga. Nah, dari semua poin besar ini baru tim mengarah pada satu penelitian besar ini, Pak. Nah, iya, kenapa sampean juga nggak warna kuning? Garisnya itu kan data, harga saham, warna kuning. Kenapa punya sampean nggak ikut warna kuning garisnya? Ini warna kuning, Pak. Saya coba. Yang bawah. Yang ke arah sampean itu loh, ke arah penelitian sampean itu kan warnanya semua sama. Ya, Pak. Mana Pak. Itu warna data, itu mana warna metode, kan sama beda kan. Kenapa waktu masuk sampean itu jadi berubah warna? Ya, Pak, maaf. Ini yang terakhir. Supaya kelihatan nyambungnya di mana, arahnya kan bisa menunjukkan. Meskipun bulat tapi warna kan menentukan. Siapa? Gitu, Pak. Jadi warna kuning menunjukkan data. Kemudian
Apalagi Hijau itu hijau apa biru? Kalau hijau ini hijau Pak. Ini. garis-garis. Oh, garis. Ini yang Tadi sebelah kiri apa? Coba lihat kembali ke 2013 tadi. 2013 tadi atas. Halo? Not responding. Halo? Cek. Aduh, mati. Cek, sound. cek Pak ya. Ya, mohon maaf terputus. Data wifi-nya hilang. Sekarang saya pakai data sendiri, guys. Diulangi lagi Mas Arif. Ya, yang garis warna biru ini dia berarti bermakna permasalahan. Tahun Kan- 2013 saya ini. 2013 Oh, dari balik, iya balik. Saya balik. keputus tadi. 2013. Nah, 2013. Nah, itu kan ada warna kuning, biru, sama merah ya? Marun, iya Pak. Marun, merah marun. Ya kan? Ya itu yang konsistensi data kuning. Terus masalah biru. Yang merah itu apa? Merah ini semacam metode yang dipakai apa gitu. Metode, Model, ya. Model itu metode. modelnya. Modelnya regresi. Regresi Ridge dan regresi kernel Ridge. Oke. Dari tiga ini yang masuk ke penelitian sampean apa? Data aja. Ini sebagai referensi Pak maksudnya. Iya, semuanya kan referensi. Ya. Nah, dari penelitian ini yang menjadi referensi sampean aspek apa? Saham, Data. data ya. Yang multicore dan rig-nya juga Pak. Cuman yang kedua ini hanya sebatas ya apa ya? Ya karena kan penelitian ini membahas ridge, makanya saya tarik garis gitu. Sebagai referensi pengetahuan gitu. Coba lihat garisnya sampai ke penelitianmu. Ini. Aduh. Bulatnya ya. Kayak layangan sambitan. Gitu Pak, pokoknya. Dia satunya ke sini, ridge. Merah. Regression. Terus yang Biru. saham. Oh. Gitu Pak. Cuman menuju ke penelitian sampean ini warnanya apa boleh berubah ya. Oke, terus dari 2013 yang Saman ambil terutama pada datanya. Lantas selanjutnya penelitian yang lain. Yang 2000 itu harusnya ya dikasih panah dari 2013 ke 2014 yang menunjukkan timeline. Ya Pak. Waktu.
terus dikembangkan atau penelitian selanjutnya? Nah, kalau yang penelitian 2014 ini, dia penerapan analisis regresi pada data pasien hipertensi. Itu nulis penulisnya ya, sesuaikan dengan daftar pustaka aturannya. Ini masih yang normal, Pak, belum. Nah, ya itu sesuaikan dengan daftar pustaka. Karena ngeceknya itu ke daftar pustaka. Kan judulnya di sini nggak ada. Ini judul ya? Ini judul, Pak. Yang Oke, lanjutin ke data pasien. Nah, permasalahan yang dihadapi itu multiko, kemudian memakai regresi ridge. Nah, hal yang dilakukan adalah penerapkan regresi ridge pada model data tersebut. Nah, hasilnya itu menghasilkan model regresi baru yang tidak mengandung multiko. Seperti itu, Kalau Pak. sudah hasil ya jangan menghasilkan ya. Oh iya, hasil penelitian menghasilkan. Oh iya, Pak. Hasil itu ya pasti menghasilkan. Langsung aja penelitian menghasilkan atau hasil penelitiannya adalah gitu. Oh iya, Pak. Model regresi yang baru yang tidak mengandung multiko. Model regresi yang baru tidak mengandung multiko. Pas kok, lebih. Paling 60-an. Apa ada iklan? Ada teman. Terus Lanjut 2014 juga. Ini sama. yang Saman ambil apa? Ini sebenarnya nggak hanya sebatas pengetahuan, Pak, gitu referensinya. Maksudnya itu kan ada garis biru, garis merah. Ya, Pak, ini yang regresi ridge-nya dan permasalahan multikonya gitu. Jadi Gaman mengambil masalah multiko dan regresi ridge-nya. Ya. Terus yang sama 2014 juga itu penerapan juga cuman pada data pertumbuhan bayi. Coba dulu. Nah, pertumbuhan bayi, Pak, kelurahan namanya lo. Nah, masalahnya multiko juga, Pak. Tuh. Yang dipakai regresi ridge. Nah, sama penerapan penggunaan pada model yang mengandung multiko. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear baru yang tidak mengandung multiko. Yang diambil juga sama, yaitu permasalahan multikonya, kemudian model regresi ridge. Terus yang 2015. Nah, 2015 ini datanya data eksperimen simulasi dari eksperimen dari simulasi Monte Carlo. Nah, kalau misalkan di sini permasalahannya itu dimunculkan masalah multiko, heteroskedastisitas, dan outlier. Dia memakai regresi ridge, di mana yang dilakukan adalah perbandingan nilai MSE-nya antara dari yang dimunculkan dari OLS dan ridge regression. Kemudian diperoleh bahwa
regresi Rich itu bisa lebih baik dalam mengatasi permasalahan ini jika dilihat dari Lebih baik daripada OLS. Nah, yang diambil ini adalah permasalahannya yang warna biru, kemudian model regresi Rich-nya. Coba. terus Kemudian lanjut ke 2016. Ini memakai data simulasi juga. Terus masalahnya itu multi-core dan modelnya juga sama regresi Ridge. Yang dilakukan itu adalah perbandingan PLS yaitu partial least square, ordinary regression, dan OLS. Kemudian setelah diteliti OLS, Rich dan PLS ini sama-sama apa namanya, nilainya tuh tidak tidak jauh berbeda gitu. Nah, tetapi ada hal yang perlu namanya yang membedakan itu pertama, kalau misalkan Rich itu menghasilkan nilai yang baik pada model yang dengan sedikit variabel penjelas. Variabel penjelas. Sedangkan kalau PLS itu menghasilkan nilai yang baik pada model dengan banyak variabel penjelas. Itu, Pak. lanjutin ya, sudah. Lanjut ke 2017. 2017 ini datanya memakai simulasi, kemudian masalah yang dihadapi adalah multi-core, memakai regresi Ridge juga. Kemudian yang dibandingkan itu adalah regresi Ridge dengan metode HKB dibandingkan dengan regresi komponen utama. Hasilnya, regresi Ridge dengan metode HKB ini lebih baik daripada regresi komponen utama karena nilai rataan bias dan MSE dugaan parameternya lebih kecil, seperti itu. Hal yang diambil itu adalah permasalahannya, itu kemudian regresi Ridge-nya. Selanjutnya yang 2017 juga metode penanganan multi-core pada regresi linear berganda. Sama, datanya yang diambil adalah data simulasi, permasalahan multi-core, kemudian memakai regresi Ridge. Yang dilakukan adalah perbandingan antara PLS dan juga Ridge regression. Hasilnya menunjukkan bahwa selisih perbedaan nilai RMSE-nya dari kedua metode itu tidak beda jauh, sehingga kedua metode ini memiliki tingkat efisiensi yang sama. Yang diambil itu adalah permasalahan multi-core,
kemudian ridge regression-nya. Lanjut ke 2017 juga, penerapan metode regresi ridge dalam mengatasi multiko pada kasus indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2017. Datanya adalah data indeks pembangunan manusia 2017. Yang problem yang dihadapi adalah multiko, kemudian memakai regresi ridge. Ini bukan adalah parameter ridge HKB dan LW, Lawless and Wang. Kemudian diperoleh bahwa untuk mengatasi multiko itu metode regresi ridge menurut LW, Lawless and Wang, itu lebih baik daripada HKB. Yang diambil adalah dari penelitian ini adalah permasalahannya, kemudian model regresi ridge-nya, kemudian parameter ridge-nya, penggunaan parameter ridge. Kemudian lanjut ke 2018, estimasi parameter regresi ridge untuk mengatasi multiko. Data yang diambil adalah data tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, dan tingkat partisipan angkatan kerja pada 33 provinsi di Indonesia. Kemudian masalah yang dihadapi adalah multiko, memakai model regresi ridge, dan menggunakan parameter ridge metode HKB. Nah, hasil penelitiannya, multiko dapat diatasi, kemudian terdapat hubungan yang signifikan. Menghasilkan model dengan tanpa multikolinearitas. Kemudian yang diambil adalah permasalahannya, kemudian modelnya regresi ridge, lalu penggunaan parameter ridge yaitu metode HKB. Selanjutnya 2018 terakhir itu skripsi aplikasi general ridge regression dalam mengatasi autokorelasi dan multiko pada indeks harga saham gabungan di Bank Indonesia. Datanya menggunakan data indeks harga saham gabungan. Masalah yang dihadapi adalah autokorelasi dan multiko. Kemudian memakai model regresi ridge yaitu jenis generalized ridge regression. Kemudian di sini melakukan kombinasi antara generalized ridge regression dengan two-stage least square disebut two-stage JRR. Nah, hal yang dilakukan adalah penggunaan two-stage least square dan JRR untuk mengatasi autokorelasi dan multiko. Kemudian yang kedua itu adalah perbandingan two-stage JRR dengan OLS. Hasilnya bahwa penggunaan two-stage least square dan JRR dapat mengatasi autokorelasi dan multiko. Kemudian untuk kombinasi antara JRR dan two-stage yaitu disebut two-stage JRR didapat lebih baik dari OLS. Dilihat